Pada malam kedua Telimon 6, Syahrazad melanjutkan ceritanya dengan penuh ketenangan dan keanggunan. Seolah ia tahu bahwa Raja Syahriar telah terikat pada setiap kisah yang ia sampaikan. Malam ini, ia mengisahkan tentang Pedang Pengampunan, sebuah kisah yang dipenuhi dengan pengkhianatan, persahabatan, dan kesempatan kedua yang penuh kebijaksanaan. Dahulu kala, di sebuah kerajaan yang kaya dan luas, terdapat seorang raja bernama Raja Qadir. Ia dikenal sebagai penguasa yang adil dan berani. Namun, di balik ketegasan dan keadilannya, Raja Qadir juga memiliki sisi yang lembut dan penuh belas kasihan. Di sisinya selalu ada pedang pusaka yang diwarisi dari leluhurnya, pedang yang diberi nama Pedang Pengampunan. Pedang ini sangat unik. Ia tidak hanya digunakan dalam pertempuran, tapi juga menyimbolkan kebijaksanaan dan kemampuan Raja Qadir untuk memberi pengampunan kepada musuh-musuhnya. Setiap kali pedang itu digunakan untuk mengampuni seseorang, kilauan di bilahnya akan semakin bersinar terang. Suatu hari, seorang pria muda bernama Amir datang ke istana Raja Qadir. Amir adalah putra dari seorang bangsawan kecil di wilayah perbatasan kerajaan. Ia mengajukan diri untuk menjadi ksatria Raja Qadir, membawa harapan dan ambisi besar untuk membuktikan dirinya. Dengan penuh percaya diri dan bakat yang luar biasa, Amir berhasil menarik perhatian raja dan para jenderal. Dalam waktu singkat, ia diangkat menjadi salah satu ksatria terkuat di kerajaan. Namun, seperti halnya kekuasaan yang cepat didapat, Amir mulai merasa bahwa posisinya masih kurang. Ia mendambakan lebih banyak kekuasaan, lebih banyak kehormatan, dan pengaruh yang lebih besar di dalam istana. Pikirannya dipenuhi oleh rasa iri terhadap orang-orang di sekitarnya, terutama Jenderal Hakam Kakbers, seorang pemimpin pasukan yang telah lama setia melayani Raja Qadir. Amir mulai merencanakan sesuatu yang gelap di dalam hatinya. Ia berpikir bahwa satu-satunya cara untuk meraih posisi tertinggi di istana adalah dengan menyingkirkan Jenderal Hakam dan mengambil alih komandonya. Maka suatu malam, Amir bertemu secara diam-diam dengan beberapa orang yang setia kepadanya dan memulai rencana jahatnya. Ia menyebarkan fitnah bahwa Jenderal Hakam merencanakan kudeta terhadap Raja Qadir. Berita itu segera menyebar ke seluruh istana, menyebabkan ketidakpercayaan dan ketegangan di antara para pejabat. Raja Qadir, yang telah lama mempercayai Hakam, merasa bingung dengan tuduhan itu. Namun, bukti-bukti palsu yang disusun oleh Amir begitu meyakinkan, sehingga akhirnya Jenderal Hakam ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Pada hari eksekusi, Raja Qadir dengan berat hati memutuskan untuk mengakhiri hidup Hakam dengan pedang pengampunan, sebuah simbol bahwa meskipun hukuman ini harus dilakukan, pengampunan masih diberikan di hatinya. Namun, sebelum pedang itu diayunkan, Jenderal Hakam dengan suara yang tenang berkata, "Tuanku, aku tidak memohon pengampunan. Aku tahu kebenaran akan terungkap pada waktunya. Namun, izinkan aku mengatakan ini. Pengkhianatan sesungguhnya ada di dalam istana, dan pelakunya bukan aku." Raja Qadir terdiam mendengar kata-kata itu. Tetapi karena situasi yang mendesak dan tekanan dari semua pihak, ia tetap harus menjalankan hukuman itu. Pedang pengampunan diangkat dan kilauan di bilahnya tampak meredup, seolah-olah tahu bahwa tindakan ini didasarkan pada kesalahan. Beberapa hari setelah eksekusi, rasa bersalah mulai menggerogoti hati Raja Qadir. Ia mulai meragukan keputusannya. Pada suatu malam, dalam tidurnya, ia bermimpi melihat Jenderal Hakam berdiri di hadapannya, tetapi kali ini dalam sosok yang bercahaya. Hakam tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi pandangannya penuh dengan kesedihan, dan di belakangnya, bayang-bayang pengkhianatan mulai terlihat samar-samar. Raja Qadir terbangun dengan keringat dingin. Hatinya dipenuhi ketakutan bahwa ia telah melakukan kesalahan besar. Ia memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang tuduhan terhadap Jenderal Hakam. Dengan cepat, ia menemukan ketidakkonsistenan dalam bukti-bukti yang ditunjukkan oleh Amir. Semakin dalam ia menyelidiki, semakin jelas bahwa Amir, yang ia percayai sebagai salah satu ksatria terbaiknya, adalah dalang di balik pengkhianatan ini. Amir telah memanipulasi situasi untuk menyingkirkan Jenderal Hakam dan merebut kekuasaan di istana. Menyadari hal ini, Raja Qadir merasa hatinya hancur. Ia memanggil Amir ke hadapannya, dan dengan suara tenang namun penuh wibawa, ia berkata, "Kau telah mengkhianati kepercayaan yang kuberikan padamu. Kau tidak hanya menghancurkan seorang pria yang setia, tetapi juga mencemari keadilan di kerajaanku." Amir, yang merasa terpojok, mencoba membela diri, tetapi semua buktinya telah terungkap. Raja Qadir, meskipun dipenuhi amarah, memutuskan untuk mengambil tindakan yang tidak terduga.
Ia memegang pedang pengampunan dan berkata, pedang ini tidak hanya digunakan untuk menghukum, tetapi untuk memberi kesempatan kedua. Meskipun kau pantas dihukum mati, aku akan memberimu pilihan. Tinggalkan kerajaanku dan jangan pernah kembali atau hadapi hukuman yang layak. Amir terdiam, tak percaya bahwa raja yang ia khianati masih memberikan kesempatan padanya. Dengan hati yang penuh rasa bersalah, Amir memilih untuk meninggalkan kerajaan, dan ia pun pergi dengan rasa malu yang mendalam. Setelah Amir pergi, Raja Qadir mengangkat pedang pengampunan ke langit, dan kilauan di bilahnya kembali bersinar terang, seolah-olah mengetahui bahwa keadilan dan pengampunan telah dijalankan dengan benar. Syahrazad mengakhiri cerita malam itu dengan pelajaran tentang kekuatan pengampunan, serta bagaimana kesempatan kedua bisa mengubah hidup seseorang, bahkan ketika mereka telah melakukan kesalahan yang besar. Raja Syahriar, yang terharu oleh kebijaksanaan dalam cerita tersebut, mengizinkan Syahrazad untuk melanjutkan kisahnya pada malam berikutnya. Dan jika Anda menikmati kisah ini, jangan lupa untuk subscribe, tekan like, dan isikan kisah dan tanggapan Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.